Apa yang menggerakkan? Atau apa yang melatar belakangi Martha menggeluti usaha, dunia usaha lah. Awal mulanya seperti apa? Kami terjun di dunia usaha itu, pertama itu, usaha itu mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena ya, dengan pengusaha kita bisa melangkah sendiri. Nah, apa yang kita inginkan, kita bisa berjalan, bergerak sendiri tanpa ada hambatan. Pengusaha bisa mengelola hasil alam dengan baik. Pada dasarnya, benar-benarnya kita bisa melakukannya dengan baik. Bisa tergerak untuk berdua untuk menjalankan usaha. Itu jalankan usaha sudah dari kapan? Kita mulai di sekitar tahun 2018, 2018. tapi sebelum 2018 itu masing-masing sebenarnya sudah punya jiwa iya. untuk berwirausaha. Sebelum menikah. Jadi Belum menikah. Pak Yopa juga sudah mengelola tanah dengan berkebun seperti itu. Berkebun, benar. Dan saya sendiri ada usaha-usaha kecil juga, kemudian kegiatan sosial. Jadi jiwanya tuh sebelum tahun 2018 itu sudah ada. Cuma kita lebih semangat lagi tuh setelah 2018. Dipadukan itu ya. Dipadukan. Usaha satu, usaha dua, satu padu. Iya. Jadilah usaha apa namanya? Usaha. Pertama memang mulai dari Beca Kakak Yopa, jualan sayuran. Itu 2018 juga? Iya, 2018 akhir. 2018 akhir. Nah, jadi itu sayur yang kita tanam. Saya tanam baru dijual. Kita tanam di mana? Waktu itu saya pada saat itu masih kuliah. Iya. Tanam di kampus. Di ini kan? Di STK. STK? Iya. Kuliah di situ. Ya, tanam sayur. Akhirnya ya pada saat itu belajar bisnis juga dari salah satu mas. Begitu. Waktu juga masih kabur juga. Tidak tahu bagaimana bisa mengelola uang dengan baik. Ya berkat mas ya bisa usaha. Waktu itu dengan motor tuh? Waktu pakai motor. Motornya Yopa punya juga? Itu dulu motornya mas dulu. Oh, masih motor kasih pinjam. Iya. Dia kasih pinjam. Pada saat itu saya ikut dia jualan buah. Jualan buah kasih saya 200.000. Saya pegang 200.000 itu di atas pickup di pasar Wamanggu. Baru saya bilang kalau 200.000 ini saya pakai hari ini dia habis. Saya mau bikin apa dengan 200.000? Pas pagi itu becak sayur lewat. Saya mau becak sayur. Iya, akhirnya saya bilang mas, saya bisa pinjam motor kah dengan keranjang sayur di belakang? Oh bisa. Akhirnya saya pinjam dari mas. Setelah itu ada motor lagi. Pakai Martha punya motor. Dengan hasil jualan sayur itu saya beli keranjang sayur sendiri, gerobak sayur. Jadi awalnya pakai mas punya motor, habis itu pakai Martha punya motor, tapi sudah bisa beli keranjang sayur. Keranjang sayur begitu. Terus? Iya, akhirnya saya kasih kembali mas punya keranjang. Mas, terima kasih nih, saya sudah beli keranjang baru. Iya. Akhirnya ya kita mulai di lapang baru kita lihat peluang-peluang usaha yang lain. Akhirnya mentalnya dilatih, mental bisnisnya dilatih, bisa lihat pasarnya, apa yang harus kita jual, apa yang orang inginkan pada saat di lapang. Ya, seperti begitu. Akhirnya dengan sayur ya orang bisa kenal sedikit. Akhirnya bangun relasi di situ. Dan sempat viral. Iya. Sempat viral. Di sini. Iya. Di lapang baru ya. Benar, di lapang baru mentalnya dilatih. Yang dulunya jualan lihat orang tunduk. Setelah di lapang terbiasa jualan biasa saja. Ya seperti
Mas Papua satu dalam becak nih, jual becak ini. Iya. Dong waktu pertama kali ketemu, misalnya ketemu konsumen begitu bilang, ini doi, tidak yakin kah, ada yang begitu kan? Ada Eh, banyak orang. iya ya. Ya. Tapi yang saya senang di situ mereka punya respon positif. Nah, saya memberikan motivasi terhadap saya diri sendiri bahwa setiap kali orang yang saya ketemu berarti itu akan menambah saya punya semangat untuk terus berjuang untuk berbisnis apa begitu tuh. Dia tetap saya tersenyum saja. Iya, Masih belum tawar turun ke bawah. begitu. Apalagi kalau kita mau mama orang tawar turun ke bawah, tawar hancur. Benar. Iya. Berarti jualan apa selain sayur? Ya waktu itu sayur ada nenas. Iya. Dari nenas. kebun juga. Itu ya itu yang tadi saya bilang bahwa nanti pada saat sudah tampil di lapang baru kita bisa lihat pasarnya itu begitu. Jadi bukan saja sayur tapi ada nenas yang kita ambil dari orang begitu. Biasa. Dan itu berjalan dari 2018 sampai masuk pandemi. 19. Pandemi itu sempat ini ya. Benar. Pandemi Pandemi 19. tidak bisa kemana-mana bisa pada saat kemana-mana. itu. Kita Sempat juga vakum berarti. kita puji Tuhan tidak pernah vakum. Jadi prinsipnya tuh jangan pernah menyerah. Jadi terus berusaha. Kalau misalnya ada masalah ini kita cari solusinya bagaimana. Waktu pandemi itu bagaimana? Jadi waktu pandemi itu kita mulai merintis kios. Karena tidak bisa jalan Tidak bisa kemana-mana. kemana-mana kita rintis kios. Kios itu pun tidak seperti langsung kiosnya jadi besar seperti itu, tidak. Jadi kita triknya pada saat itu tuh kita belanja satu barang satu, yang penting ada yang orang cari. Dan untuk dari dia punya tempatnya dan lain-lain itu semua satu-satu. Papannya satu-satu diangkat sendiri. Jadi dibalik paku sendiri harus pergi cari papan di satu tempat yang kita bisa dapat harga papan murah atau gratis, kita ambil. Terus angkat dia satu tangan begini, gue perjuangan. Tangan sebelah motor, tangan sebelah papan naik di sini. Itu tahun berapa? 2018, 19, 19, iya 19, 20, 19. Perjuangan juga tuh. Mulai para sayur, karena tidak bisa jalan tuh, keliling di rumah. Jadi keliling sedikit, taruh sayurnya tuh. Kadang-kadang kita tuh agak sedih waktu lihat foto-foto pertama kali mulai kios. Karena sayur itu kita gantung dengan kantung kresek di depan macam teras rumah. Ada cuma satu begitu ceritanya. Saya sempat lewat dan lihat. Iya, seperti itu. Jadi kios itu kadang-kadang kalau kita berdua diskusi sejarahnya mendirikan kios Yopa Marta itu, kiosnya kita kasih namanya kita berdua Yopa Marta itu sedih karena benar-benar kita mulai dari nol. Jadi bukan karena kita punya jumlah uang tertentu langsung kita buka langsung jadi besar. Tidak, itu dia benar-benar dari hal yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Begitu. Jadi masuk setelah pandemi kita mulai dengan kios pelan-pelan satu-satu. Kita pokoknya seperti yang tadi Pak Yopo sudah sampaikan bahwa di lapang baru kita lihat bagaimana caranya. Kalau tidak turun ya kita tidak pernah tahu begitu. Seperti itu. Dan itu modalnya awalnya dari mana? Start mulai dari 200.000 itu. Yang saya pegang di atas pickup. Jadi dia jadi bergulur. Putar terus. Makanya tadi yang saya bilang bahwa nanti di lapang baru kita lihat. Maka berani turun di lapang. Begitu. Kemudian kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa kita jangan punya satu keran saja, keran air gitu. Nah, jadi kita berusaha supaya ada beberapa keran air sumber pendapatan yang kita punya. Begitu. Jadi itu akan menopang satu ketika kita berbisnis dan lain-lain. Jadi dia akan terus berjalan. Kalau kita harapkan satu sumber saja, ya ketika sumber itu dia ada sedikit turun, ya kita mau bagaimana ke depan? Ya, apalagi bisnis. Ada naik turun. Begitu. Kalau tempat yang di Jalan itu sewa atau? Itu kita sewa. Sewa ya? Sewa.
baru bikin dia punya kiosnya Kios. pelan-pelan. Nah, Itu pun juga pelan-pelan kiosnya, tidak pelan-pelan langsung juga. seperti sekarang yang kadang-kadang orang kalau lewat kaget begitu. Oh, Kaget ternyata juga. orang Papua punya kios. Bahkan kami biasa mereka lewat. Lewat, Jadi ada duduk permisi, depan ada kios, dulu depan mereka lewat kios, masuk, permisi mau beli, mau mau beli. beli, panggil di Nanti kita tanya baru baru kita mau beli mereka apa? Jadi maksudnya lu tidak pikir Tidak. kalau yang penjual adalah Iya, adalah kami berdua iya. begitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi Iya ya. agak sedih juga. Berarti kemana sebenarnya kita ini? Apakah kita tidak mampu seperti itu? Sebenarnya kan kalau sampai di titik ini mungkin mampu dan pasti mampu begitu. Tapi kenapa sampai orang bisa punya persepsi seperti begitu? Itu kan jadi pertanyaan untuk kita kembali. Begitu. Jadi Seperti kami itu. dulu bisa diskusi ya, itu sebagai motivasi, tambah semangat Iya, lah. benar. Itu tentang kios, cerita tentang kios seperti itu. Jadi ya, modal awal dari 200.000. 200.000. Yang dulu saya ikut Mas. jualan buah, akhirnya dapat 200.000 ya. Iya. Dan sejak punya kios sudah tidak turun ke bawa becak lagi. Setelah itu saya jualan cendol. Es Iya, cendol. terakhir ya. Es cendol. Lagi rame, iya. Es Ada cendol, muncul di benar. medsos juga sekarang. Cendol. Kenapa? Maksudnya apa yang buat memutuskan untuk jualan cendol bukan jualan apa? Es buah kau itu. Ya, itu kita kembali lagi ya, jualan sayur. Dulu kan masih kuliah. Iya, dulu masih kuliah. Akhirnya pagi itu bisa jualan sayur keliling tuh. Setelah itu kerja. Ya. Kerja guru. Akhirnya pagi kalau mau jualan sayur lagi kan tidak mungkin. Iya. Akhirnya mulai buka YouTube, cari referensi apa yang bisa dijual. Kalau pagi tidak bisa berarti harus pulang sekolah setelah mengajar. Oh, temukanlah es cendol. Wah, ini cocok ini. Akhirnya saya bilang Marta, bolehkah saya tes ini dulu? Marta bilang silakan. Oh iya sudah. Saya mulai. Kadang kita awal juga kita buat juga setengah mati juga ya. Gagal Iya. berapa kali. Berapa kali mencoba. Iya. Tutorial pembuat itu. Iya. Gagal berapa kali tapi puji Tuhan ya sekarang sudah baik. Iya. Ada jualan di sekolah? Tidak, tapi jualan di depan pasar Wamangku. Oh ada. Pakai gerobak gerobaknya lagi. juga. Gerobaknya. Jadi pulang sekolah jualan di situ. Iya, jualan depan situ. Iya. Kita harus ini apa mungkin bawa kamera sampai di situ baru pasal sudah di depan. Oke, keren Iya. itu. Terus juga saya sebagai pendamping di sini membuka ruang seluas-luasnya untuk suami berkembang begitu. Jadi ketika dia punya niat untuk mau berusaha sesuatu, saya ayo kasih jadi saya begitu. Ini kebalik ya. Biasanya tuh suami yang kasih ruang tuh. Ya tuh istri untuk berkembang. Istri yang luar biasa. Iya, jadi membuka ruang, begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya juga membuka ruang untuk saya berkembang. Macam beberapa akhir ini saya buat roti dan lain. Oh ya? Iya, dia semangat juga untuk support begitu. Iya, jual roti Nah, juga seperti saya bilang ya silakan. silakan. Jadi kita berdua saling membuka ruang begitu. Jadi tidak tertutup. Kok mau coba apa lagi? Kok mau tidak seperti. Ayo kita cari cara bagaimana. Nanti setelah berjalan, oh kayaknya ini kita rugi, kayaknya ini kita ini coba kita kurangi yang ini. Yang ini coba kita ini apa lanjutkan seperti itu. Kenapa tidak kalau masih uang? Iya, benar sekali. Seperti itu. Dan pernah ada gagalnya juga. Kalau bicara soal gagal itu makanan setiap hari. Gagal. Iya. Yang paling besar ini sejauh ini sampai sekarang nih. Ya. Kayaknya kita sudah menikmati kegagalan. Iya. Sudah menikmati setiap proses gagal. Jadi kita menikmati. Iya. Iya. Mau sedih ya waktunya kita menangis ya menangis. Waktunya kita tertawa ya kita tertawa. Waktunya kita pergi makan-makan ya kita makan-makan. Semua ada waktunya. Kalau pernah tidak, misalkan
ada yang order begitu banyak dapat keuntungan yang besar lah. Ada yang pernah gitu. Keuntungan besar. Mungkin pesan Pesan dalam jumlah banyak. pesan banyak. Kalau itu dari rekan-rekannya Pak Yopa mungkin biasa dari Iya. Bisa pesan sekolah, juga dari sekolah begitu Pesan pesan macam cendol cendol dibawakan untuk para guru. para guru begitu itu kalau pesan dalam jumlah besar. Jumlah besar. Cuma setiap kali kami berdua tuh diskusi, saya selalu sampaikan gitu dalam kita punya diskusi bahwa kita punya tahap memulai usaha berbeda dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa bandingkan cara orang itu berkembang dengan cara kita berkembang. Begitu. Jadi ketika mungkin orang itu dia bisa mendapatkan orderan yang begitu banyak dan kita belum sampai di tahap itu, ya mungkin bukan rezekinya kita untuk saat ini gitu. Kita masih dalam tahapan belajar karena dari seorang entrepreneur itu ketika pola pikirnya belum terbentuk itu belum masuk gitu. Jadi memang proses untuk kita, apalagi kita sebagai anak asli di sini untuk membentuk proses punya pola pikir entrepreneur itu perlu waktu yang cukup. Ya, lama. Tidak gampang begitu. Satu ketemu seorang mata dan juga itu ketemu jarum di antara Begitu. Iya, itu luar Iya, biasa. begitu. Saya pikir mungkin banyak juga ada yang sudah mulai bertumbuh ya. Di luar sana ada yang sudah mulai bertumbuh, bersemangat juga untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana bekerja, punya pola pikir pengusaha, terutama untuk orang asli. Saya pikir banyak juga seperti itu. Jadi ketika semua orang ini mulai berpikir hal yang sama dan bagaimana berusaha untuk saling mendukung semua, saya pikir akan jadi komunitas yang luar biasa gitu, akan bertumbuh bersama. Jadi saya pikir juga kami berdua juga berpikir bahwa ini sebenarnya bukan hanya kami berdua saja. Banyak ada orang-orang di luar yang melakukan hal yang sama seperti ini, tetap semangat untuk melakukan itu. Iya, benar. Dan misalkan ada kita punya adik-adik hasil di sini, saya juga bisa. Apa saran atau tips yang akan dikasih Bu? Ini sebenarnya ini yang selama ini kita dua ada diskusikan begitu. Maksud kita pengen seperti ada bahasa seperti begitu dari setiap anak-anak muda. Kita ini bilang bahwa satu saja anak muda yang berkata begitu kepada kami berdua, kami akan kasih jadi dia pengusaha. Benar. Mentalnya itu. Mental kalau sudah oke, dimanapun ia hidup, di daerah manapun dia akan tetap bisa. Ya, masalah ekonomi ya, akan berjalan mulus. Yang penting mentalnya. Jadi itu yang kami dua ada diskusikan. Jadi selama ini belum ada. Oh iya. Iya. Jadi Setelah bahkan 6 tahun ya? iya. 5 tahun, 5 5 tahun kurang lebih. Jadi bahkan kami sudah jaringan anak tapi belum. Makanya belum ada ya datang sama kami. Datang secara pribadi Secara untuk pribadi bertanya untuk begitu. bertanya. Bagaimana caranya? Padahal sebenarnya apa yang kami kerjakan, misalnya usaha kecil-kecil ini, pada awalnya karena saya backgroundnya memang suka untuk melakukan kegiatan sosial, usaha kecil-kecil ini sebenarnya kami bikin banyak. Banyak. Kalau setelah kita konsultasi dengan orang yang sudah maju, mereka bilang kalian terlalu buat banyak usaha kecil-kecil. Coba fokus untuk salah satu. Sebenarnya background pemikirannya kami nih, ketika ada yang datang bertanya ke kami, oke, kok lanjutkan ini nanti kita lanjut. Kenapa makanya ada becak sayur tetap namanya kita kasih naik. Ketika ada yang mau belajar becak, ini ada dia peralatan, kok lanjutkan. Kalau caranya begini. Terus kalau kamu mau es cendol, kita Ada. punya peralatan, kamu silakan gerobaknya. lanjutkan begitu. Kalau mau belajar buka kios, Buka kios, kita ada ada juga. Terus Ada yang juga kami yang ada kita buat lakukan. cilok. Cilok. oh cilok juga Kita ya? buat cilok Cilok kakak Yopa. Cilok kakak Yopa. Kita buat cilok. Jadi sebenarnya itu bagaimana supaya ketika ada yang niat benar-benar kayaknya saya mau terjun di dunia ini, saya mau belajar. Kalau kita memikirkan kita punya diri sendiri, kita tidak akan buka usaha kecil-kecil ini banyak gitu.
Kita akan Nah, fokus di satu, kita kasih besar, benar-benar kasih besar dia. Tapi karena latar belakang kadang-kadang dia bilang, kamu kenapa pikir begitu? Terus pikir yang seperti begitu. Tapi saya bilang tidak bisa, kita harus pikir sesuatu untuk orang lain juga. Akhirnya benar. kita buat usaha kecil-kecil ini banyak. Ada es cendol Kakayopa, beca Kakayopa, kios, terus Cilok. cilok Kakayopa. Yang kita sudah racik dia punya segala macam dan gagal berkali-kali. Kita Ada kasih jadi begitu. ada Kamu tinggal datang tanya kakak ayam ayam crispy Ciko. Oh iya. Kita sudah ya. bikin resepnya sudah semua. Maka Jadi kami ada kita tunggu untuk menunggu anak-anak. siapa Begitu. sebenarnya yang mau. Siapa sebenarnya yang mau? Ternyata kita yang fasilitasi. Siapa Iya, yang iya, mau saya untuk punya ide. begitu? Saya punya ide, bagaimana kalau kita fasilitasi Iya, kayak workshop gitu ya? Bisa ya kita buat ya. bisa, Bisa. bisa. Malah ini kita lebih senang. Kita lebih senang Supaya banyak anak-anak banyak, Papua, banyak banyak anak muda yang untuk tampil. tampil. Mungkin ada yang sudah melakukan kegiatan usaha, cuma belum tampil di inti pusat kota Iya. dan lain-lain seperti itu. Dan saya pikir soal jam terbang ya, jam terbang itu Mm-mm. kan dia bisa dilatih ya, dia harus mengalami sendiri. Benar. Nah, Dengan adanya Mata dan Lupa ini bisa kasih tahu ini Mm. gagal kita sudah dapat nih, Mm-mm. barang sudah jadi, mau Iya. tidak kayak mungkin kayak Iya. begitu workshopnya kayak gitu. Mm-mm. Seperti luar itu. biasa. jadi kami ada tunggu saja. Kami Siapa tunggu yang mau? siapa. Karena sebelumnya saya bilang, Pak, bagaimana caranya? Apa kita cari atau kita bikin kegiatan Iya. atau bagaimana? Benar. Terlalu ini kita dan keadaan seperti ini kayaknya kita tidak bisa lakukan hal seperti itu. Akhirnya kita buat ini. Kita lewati tahapan gagal itu luar biasa banyak. Benar. Berarti nanti September nih harus kalau tidak Agustus September kan kita punya kelas kelas entrepreneur kan ada. Mm-mm. Jadi dengan begini kan kita jadi tahu begitu. Benar. Bisa Mm-mm. jadi mungkin jadi Mm-mm. materi semacam Mm-mm. workshop saya. Iya. Workshop kayak Begitu. gitu. Jadi kami tunggu begitu. Maka tadi saya bilang bahwa bahasa ini yang kami mau dengar dari setiap anak begitu. Karena ada untuk mereka belajar. Kami sudah siapkan. Prinsipnya bahwa biar kami yang rintis apa ini. Buka jalan. Buka Iya. jalan begitu. Ke hutan dulu. Iya. Dan satu lagi banyak orang yang mau support begitu. Ada yang mau apa yang kita lakukan ini kita tidak berjalan sendiri. Ada pihak-pihak yang datang support kita secara pribadi seperti itu. Mereka dukung secara moral seperti itu. Jadi jangan takut memulai, jangan pikir orang akan tidak support kamu jalan sendiri. Kadang-kadang ada satu bapak juga yang sampaikan ke kita bahwa kalian jalan, kami bukan tidak lihat begitu. Tapi Benar. yang harus diingat bahwa tidak selalu semua itu dalam bentuk uang begitu. Benar. Bisa saja dalam bentuk semangat ataupun hal lain begitu. Material lain begitu. Tidak harus macam uang segar yang kamu dapat. Itu yang kita alami ya. Berbeda setiap orangnya tapi yang kita alami seperti itu. Dan memang kadang-kadang juga kalau kita memulai usaha dengan uang gampang itu justru itu bikin kita agak susah untuk berkembang biasa. Menurut saya. Nah, uang gampang di awal mungkin bagus gitu, tapi kalau kita juga akhirnya tergantung sama itu juga, mungkin kita tidak mau usaha lebih bagus. Benar. Kalau kayak tadi kan 200.000, wah ini besok saya kalau tidak kasih habis, saya kalau kasih habis ini berarti besok saya tidak tahu. Benar. Iya. Modal juga memang kita perlu. Modal itu kita perlu, tapi kita beberapa kali tuh saya belajar dari sekitar, ibarat seperti kayu yang harus dia benar-benar kering. Kita harus benar-benar persiapkan diri. Jadi modal tuh ibarat seperti minyak tanah. Ketika kamu kayunya benar-benar kering, dikasih minyak tanah sedikit, kamu pasti menyala, bisa terbakar. Nyala bangku. Tapi kalau kamu posisi basah, tidak mempersiapkan diri, mau dikasih minyak tanah seberapa banyak pun, dia akan menyala sebentar, habis itu redup kembali lagi. Minta dikasih minyak tanah lagi, minta dikasih minyak tanah lagi. Makanya mentalnya itu harus. Kalau mental sudah oke, mental pembisnis, dapat modal saya itu lebih tajam lagi untuk Tajam lagi ke depan. Terus yang sudah muncul ke permukaan, harus pihak-pihak terkait begitu benar-benar harus rangkul. Begitu, harus rangkul. Karena ini seperti yang
kita alami dan banyak juga mungkin alami. Kalau sudah muncul itu berarti dia sudah lewati tahapan yang banyak, Ya, sudah lewati Benar, tahapan proses tahapan. yang panjang. Jadi ketika didampingi betul-betul itu bisa jadi, itu ya bisa jadi berhasil. selama ini pihak-pihak terkait itu juga ada mendampingi. Kita awal sendiri tapi di pertengahan jalan ada. Karena memang Ada. sudah dilihat Sudah serius lihat gitu. ya Benar. serius begitu. Begitu. Bisa diceritakan terkait usaha ini jatuh bangun, terus lingkungan yang mungkin pada awalnya tuh kadang-kadang orang luar lebih support dibandingkan orang dalam kita punya lingkaran pertama atau kedua, Oh iya. begitu. Benar. Itu Ah, sering ah, terjadi. itu sering terjadi, gitu. Jadi tidak apa-apa. Sebenarnya lingkaran pertama tuh mereka mau kita berhasil dan mereka mau yang terbaik untuk kita. Jadi kita perlu untuk Berpikir positif lah. kita perlu untuk membuktikan. Saya pikir lingkaran pertama dari kita punya kehidupan mereka mau yang terbaik untuk kita. Jadi kadang-kadang mereka kok jangan begini, kok jangan begini, kok jangan begini. Tapi sebenarnya intinya mereka mau yang terbaik. Ya kita harus buktikan Buktikan. bahwa pilihan kita itu adalah yang Itu yang terbaik, terbaik. ya. Benar. Begitu. Jadi sebuah pasangan itu harus saling baku-dukung. Nah, kita kembali lagi awal mula yang saya menjalankan bisnis itu, mau jadi pembisnis itu. Dulu jualan apa itu? Pepaya. Itu pertama kali saya memulai bisnis itu. Saya minta dari teman, teman bilang ambil. Saya ambil, isi di kresek, ya. Saya bilang bahwa saya mau latih, saya punya mental pembisnis dulu. Tapi tawar sampai kios di bandara. Ini bukan pepaya matang, ini pepaya busuk. Saya bilang, saya sampaikan bahwa aku pikir caranya bagaimana supaya barang ini bisa laku, bisa kecil laku. Ini bukan pepaya yang bagus. Lalu diambil. Ada salah satu kios di bandara, ambil. di pinggir-pinggir jalan. Iya, pinggir jalan ambil. Untuk Ambil 2, bayar 5.000 ya sudah. Saya pulang kasih tunjuk Marta di rumah. Marta bilang saya bahwa hari ini aku pegang 5.000, aku akan pegang 5.500.000. Sudah, pepaya itu saya ambil lagi, masih ada sisa. Saya garuk dia punya biji, saya antar lagi, tawar-tawar di. Oh, ini berarti sudah dibuka. buka Iya. bijinya ya. Saya antar lagi, saya bilang saya harus latih lah, saya punya mental. Bagaimana caranya laku ini? Berputar otak. Saya akhirnya dapat di bagian muli itu ada yang jual tidak, di bagian muli itu ada burung-burung. Oh iya. Saya tawar di situ, mereka beli dengan 25.000. Saya bawa pulang ke tunjuk Marta, saya dapat 25.000. Marta bilang hari ini aku dapat 25.000, kemarin 5.000, hari ini 25.000. Aku akan dapat 25 juta sampai 500 juta. Di situ saya mulai senang. Sampai di lapang baru saya mulai lihat, strateginya begini, cara pemasarannya begini. Saya pulang saya lihat di YouTube cara pemasarannya bagaimana. Ya saya buka salah satu toko itu. Saya mulai suka itu lihat Bob Sadino. Nah, saya lihat ternyata mentalnya Bob Sadino begini. Sudah saya pelajari. Ya, sampai di lapang dengan pembeli ya berjalan lancar. Cara jalin relasi begitu. Jadi tampil dulu. Itu pelajaran kita tidak pakai pasif. Iya benar. Tapi di saat-saat sekarang ini untuk kita mendapatkan pengetahuan itu lebih mudah dibandingkan dulu. Karena sekarang akses media sosial dan lain-lain kita bisa belajar lewat situ dan itu terbuka sekali untuk kita pelajari. Dan memang dalam kita dulu punya perjalanan juga selain apa yang kita pelajari sebelumnya media sosial, kemudian media yang ada di internet kita pakai untuk pembelajaran, update, saling ingatkan. Kirim di media sosial, kirim ke dia, kirim ke saya, atau di media sosial update terus karena tidak ada orang lain yang akan menyemangati kita selain kita sendiri, begitu. Begitu. Dan kalau sudah pasangan 2 orang ya kita punya tugas saling menyemangati karena di luar kan belum tentu akan menyemangati kamu waktu kamu jatuh, waktu kamu gagal, seperti itu. Jadi ring pertama dalam yang percaya kau akan maju. Ya itu harus bagaimana bisa
saling menyemangati begitu. Dan sejauh ini usaha yang sudah berjalan beberapa tahun ini bisa lah ya untuk Ya. lebih. Puji Tuhan. Puji bisa. Tuhan bisa seperti itu. Kalau macam tentang bagaimana apakah usaha ini kita jalani bisa menghidupi kita, ya kalau kita masih semangat sampai sekarang berarti kan menghidupi kita seperti itu. Kemudian beberapa tahapan penting yang kita alami dan setelah kita diskusi juga dengan yang sudah maju untuk orang asli Papua yang sudah berhasil di bisnis, bahwa ada beberapa tahapan yang kita harus lewati seperti bagaimana kita bisa akses perbankan dan lain-lain, dan puji Tuhan kita sudah lewati itu, sudah ada istilahnya sudah pernah. Oh jadi rasanya begini ya di perbankan, gimana kita harus tetap pacu diri dan lain-lain. Tahapan itu kita sudah lewati. Jadi ketika di waktu depan kita pikir kita sudah dapat kepercayaan untuk bisa Benar. seperti itu, berkembang lagi. bisa berkembang lagi. Menjadi mitra Pak. Mitra ke depan sebenarnya itu juga untuk melatih kita punya mental seperti itu, mental untuk tetap mau berusaha, Tetap berusaha, tetap semangat. tetap semangat. Lalu ada rencana ke depan nanti dibawa kemana nih usaha ini? Bayangannya 5 tahun. 10 tahun. Wah, bayangannya banyak. Bayangannya banyak sekali. Bayangannya banyak. Siapa duluan? Kalau untuk kios, kita punya bayangan ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan bisa jadi minimarket. Di Mungkin tidak di pendidikan Di juga, pendidikan. tapi konsepnya kita mengimpikan supaya dia jadi minimarket kecil. Minimarket punya kecil. sendiri atau tidak apa-apa lah sewa juga gitu. Ya, Atau harus punya bangunan sendiri. kayaknya Bagus kalau punya sendiri. Bagus kalau punya yang sendiri. dikelola oleh anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri. Supaya bisa dilatih. Dilatih di situ. Bisa belajar. Gitu. Kalau saya dari roti, harapannya tuh ke depan ini usaha roti yang sekarang lagi kita baru rintis juga ini bisa berkembang, punya peralatan yang lengkap. Kenapa usaha roti? Karena roti ini akan banyak orang yang akan bisa kita pekerjakan, bisa mendapatkan berkat dari situ juga. Kita akan bekerja sama dengan banyak orang seperti itu. Jadi harapannya punya rumah produksi sendiri, bakery begitu, punya rumah produksi sendiri dengan peralatan yang bisa untuk produksi untuk satu kota lah, seperti itu. Begitu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Terus kami lupa ada minyak apa? Minyak kelapa asli. Minyak kelapa asli. Iya, betul. Berapa tahun lalu saya pernah pesan tuh. Iya, itu juga. Minyak kelapa asli juga. Jadi seperti begitu. Jadi macam cilok, ada dia punya gerobak juga. Itu gerobak juga kami kasih nama cilok kakayopa semua. Iya, Supaya sama. Jadi buat kami punya apa untuk kedepannya mungkin supaya macam ada mahasiswa yang mau belajar begitu, barang sudah ada. Iya. Jadi cilok kakayopa ini kami mau supaya itu tersebar begitu. Dia bisa membantu orang yang mungkin kekurangan ekonominya. Mungkin ada mahasiswa yang mungkin bingung cara mulainya. memulai. Mungkin dengan begini bisa pakai untuk print tugas-tugas. Caranya juga gampang. Biar Jadi kita kami yang bagian mau- susahnya pikirkan resep dan lain-lain. Jadi sistemnya terus kayak semacam diwaralabakan gitu. Iya. Ya, Seperti begitu. 10 becak. iya. Yopa, Becak silakan saya. cari. Pakai, cari. Begitu. Silakan usaha. Sini. Begitu. Mm. Jadi tidak susah-susah lah. Kadang saya juga macam adik-adik biasa datang macam minta uang apa begitu tuh. Kadang ya kasih terus mengingatkan mereka. Terus begitu. Tapi untuk 5-10 tahun ke depan mungkin ada mahasiswa yang mau supaya ekonomi itu bisa mapan lah. Berjalan lah. Berjalan. Supaya bisa print apa Tugas tugas-tugas istilahnya apa ya. seperti itulah. Ini sudah ada cilok, ada cendol, begitu. Becak. Ada Ada beca. becak. Mungkin minyak mau pengantaran ya silakan. Ada yang antar. Begitu.
Itu seperti kami punya itu. impian Jadi ke depan. memang harapannya tuh bagus kalau punya rumah produksi sendiri. Benar. Jadi kalau punya rumah produksi sendiri itu lebih mudah dari sektor perizinannya dan lain-lain. Kita bisa lebih mudah seperti itu. Sedangkan untuk dia punya istilahnya awal memulai dan lain-lain itu kita sudah punya beberapa bisnis kecil-kecil begitu yang bisa dipakai sama anak muda untuk mau belajar. Ada cicil-cicil tanam itu sudah Kami simpan-simpan. Simpan-simpan untuk Nah, itu. Sebenarnya ada juga di Johar Ujung. Itu ada tanah di sana juga keluarga punya. Nanti mungkin ke depan nanti kita lihat apa yang bisa benar. kita lakukan di sana. Tapi untuk keluar memang kita perlu simpan untuk beli untuk yang ada di luar. Begitu. Jadi ya dari usaha-usaha itu kami kumpul, kami berdua diskusi ya. Bikin apa lagi yang bisa ya? Akhirnya kami buat apa? Buat CV ya. Oh iya. Karena kami dua kumpul-kumpul sudah. Ini hasil dari ini sudah. Kami buat CV untuk taruh saja. siapa tahu. Siapa tahu tuh. Siapa tahu ya, Rom. Siapa tahu ya Arum. Begitu. Siapa tahu ya Arum. Jadi dari hasil bisnis begitu. Kumpul Kumpul sedikit-sedikit. sedikit-sedikit ya sudah. Artinya badan hukumnya sudah ada. Badan Kita hukum, mau buat apa ah, saja. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi startnya memang dari 200.000 tadi. Jadi dari 200.000. Berkembang sampai memang tidak ada yang lebih maju pasti, ada yang sudah lebih maju. Tapi untuk tahapannya kita berdua nih kita bersyukur bisa sampai di tahapan Dan ini. itu tidak gampang. Tidak Tidak gampang. bisa semua orang kayak Heeh. gitu. Butuh kepala sekali. Sekarang Seperti jatuh harus sudah saya sudah. Heeh. Benar, semangat. Harus tetap semangat. Jadi kita punya prinsip apa yang orang lain katakan itu belum tentu benar dengan apa yang kita jalankan. Jadi apa yang kita jalankan itu sudah ya akan kita terapkan di kemudian hari. Jadi, kata orang itu sebagai motivasi. Jadi itu yang kami berdua sebagai pasangan selalu mengingatkan, selalu semangat. Dan enak kalau sudah istilahnya ada teman pasangan yang bisa diskusi begitu. Benar. Jadi setiap hari yang kita berdua lakukan itu adalah setelah kita usaha dan lain-lain, malam itu kita keliling survei dan diskusi. Ini apa yang kurang? Oh ini ada. Kadang-kadang usah kesal dengan ini. Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita tetap berjalan? Jadi itu yang kita lakukan, tumbuhkan apa suasana seperti itu, keadaan seperti itu. Waktu surveinya malam. Waktu survei kita survei Bro. begitu. Oh jadi strateginya begini, Strateginya begini. begini. Kami kurang di sini. Cek-cek cilok di bandara sih. Iya. Cilok di pasar situ. Seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa ketika kita mau belajar dan kita mau berusaha, jalan tuh pasti ada saja. Ada saja orang yang nanti Tuhan sediakan untuk kita, untuk mereka buka diri untuk mau belajar, memberikan kita arahan ataupun jalan. Jadi tantangan itu biasa. Tantangan itu dalam usaha itu biasa. Seperti dan jangan takut bahwa kamu berjalan sendiri itu tidak. Tuhan akan menyediakan orang tepat pada waktu yang tepat dan juga keadaan yang tepat gitu. Jadi ketika ada yang mungkin saat ini sedang menjalankan usaha, ya tetap jalan saja, belajar saja. Nanti juga pasti paham begitu. Dia juga selalu bilang gitu, jalan saja. Kan saya bilang, kayaknya tidak terlalu untung itu. Jalan saja, nanti juga paham. Begitu. Sampai di lapang bro. Nanti paham.